Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kami akan berbagi kajian Islami. Sebelum lanjut ke video dan ulasan, alangkah baiknya terus dukung dan support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Dalam salah satu kajian Gus Baha menjelaskan terkait anjing yang disebut hewan najis. Lalu apakah benar anjing adalah hewan najis? Terkait hal itu Gus Baha menjelaskan terkait hukum hewan anjing. Menurut Gus Baha dalam kajiannya itu, di semua periode Islam anjing dianggap tidak najis. Sejak dulu itu gak asing, orang memuji anjingnya Ashabul Kahfi. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat ya punya anjing, kata Gus Baha. Bahkan, menurut Gus Baha atau memiliki nama lengkap Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, sahabat yang merawat 100 kambing akan memberikan 1 kambingnya ke anjing sebagai hadiah karena telah menjaganya dari serigala. Pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran LP3IA itu menjelaskan Al-Quran mengistilahkan anjing di dalam surat Al-Maidah ayat 4, Wa'em, aulamtum minal jauri mukalibna, yang memiliki arti, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Menurut Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau yang sering disapa Gus Baha, hewan pemburu yang dimaksud di situ adalah hewan seperti anjing. Sahabat dulu kalau ingin mendapatkan kijang atau mendapatkan buruan, anjing diajari untuk mengejar kijang, paparnya. Gus Baha menuturkan, menurut fikih, hewan halal ada 2. Pertama hewan yang disembelih secara syar'i, yang kedua yang mati karena diburu atau terkena panah. Misalkan ada kijang lari kalian panah, itu halal tanpa disembelih. Pernah mendengar atau belum hukum seperti itu? Atau diburu hewan yang sudah dilatih, itu yang halal tanpa harus disembelih. Standarnya memang seperti itu, ungkap Gus Baha. Makanya ketika Nabi ditanya hewan yang halal itu apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkram oleh pemburu yang sudah dilatih. Lanjutnya, menurut Gus Baha, Al-Quran itu secara siri mencontohkan dengan anjing. Wa'em, aulamtum minal jauri mukalibna, hewan-hewan yang terlatihnya seperti anjing, papar Gus Baha. Gus Baha mengatakan, anjing menjadi najis di periode Syafi'iyah bukan di masa Imam Syafi'i. Karena ketika Imam Syafi'i hidup, masih banyak orang memelihara anjing. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab di Indonesia Syafi'i yang paling dominan di Indonesia, lantas orang mengira anjing itu najis. Konsekuensi dari dikira najis maka anjing diburu, dijauhi, dibenci. Zaman saya kecil membunuh anjing itu seperti ibadah, jelas Gus Baha. Ia lalu menjelaskan posisi anjing dalam konteks Indonesia. Menurutnya, masih ada anggapan jika ada desa yang ada anjingnya berarti abangan. Kalau tidak ada anjing daerah santri. Jadi membunuh anjing ibadah. Tapi di saat yang sama, santri mengakui kalau hewannya Ashabul Kahfi itu anjing. Juga mengakui kalau hewan paling pintar itu anjing. Apalagi intelijen, kepolisian, badan narkoba tetap mengakui bahwa hewan yang paling mudah diajari adalah anjing, ujarnya. Menurut Gus Baha itu jelas membuktikan ilmiahnya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengakui hewan terpelajar, contohnya apa? Wa'em, aulamtum minal jauri mukalibna. Mazhab Syafi'iyah menganggap anjing itu najis. Kita lupa keistimewaan anjing. Padahal itu tidak bertentangan. Kalau anjing memang dianggap pintar, kalau itu dikatakan najis biar tidak kamu sembelih dan dijadikan ternak. Justru barang istimewa itu tidak perlu dibunuh. Karena istimewa, kalau anjing kamu samakan dengan ayam nanti disate terus cepat habis, kata Gus Baha. Salah satu ulama yang menafsiri bahwa hewan pemburu dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu anjing adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti bermazhab Syafi'i, tapi dalam hal seperti ini, kata Gus Baha, ia bebas bermazhab. Makanya beliau menafsiri Ail Hawasib minal kilab. Film itu jamaknya kalbun, ya anjing itu, ujarnya.
Gus Baha lalu membacakan teks asli hadis Nabi Muhammad SAW yang ditafsiri sebagai najis. Teks asli hadis Nabi SAW itu berbunyi, kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu maka basuhlah 7 kali. Jadi Nabi mengistilahkan ada wadah, ada yang menjilat. Nah yang membuat itu menjadi ekstrim ada istilah menjilat. Wadah itu bisa wadah minum atau wadah bersuci, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, Imam Malik mengatakan nyuruh membasuh itu tidak selalu najis. Barang kotor yang bukan termasuk najis juga disuruh membasuh. Anjing itu tidak najis. Gus Baha kisahkan semua orang memuji Ashabul Kahfi. Anjing itu tidak najis. Gus Baha kisahkan semua orang memuji Ashabul Kahfi. Menurut Gus Baha itu jelas membuktikan ilmiahnya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengakui hewan terpelajar contohnya apa aulamtum minal jauri mukalifna. Mazhab Syafi'iyah menganggap anjing itu najis. Kita lupa keistimewaan anjing. Padahal itu tidak bertentangan. Kalau anjing memang dianggap pintar. Kalau itu dikatakan najis biar tidak kamu sembelih dan dijadikan ternak. Justru barang istimewa itu tidak perlu dibunuh. Karena istimewa, kalau anjing kamu samakan dengan ayam nanti disate terus cepat habis, kata Gus Baha. Salah satu ulama yang menafsiri bahwa hewan pemburu dalam surat Al-Maidah ayat 4 itu anjing adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti bermazhab Syafi'i tapi dalam hal seperti ini, kata Gus Baha, ia bebas bermazhab. Makanya beliau menafsiri Ail Hawasib Minal Kilab. Film itu jamaknya kalbun ya anjing itu, ujarnya. Gus Baha lalu membacakan teks asli hadis Nabi Muhammad SAW yang ditafsiri sebagai najis. Teks asli hadis Nabi SAW itu berbunyi, kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu maka basuhlah 7 kali. Jadi Nabi mengistilahkan ada wadah, ada yang menjilat. Nah yang membuat itu menjadi ekstrim ada istilah menjilat. Wadah itu bisa wadah minum atau wadah bersuci, kata Gus Baha. Menurut Gus Baha, Imam Malik mengatakan nyuruh membasuh itu tidak selalu najis. Barang kotor yang bukan termasuk najis juga disuruh membasuh. Jika Anda punya baju kotor walaupun tidak najis juga disuruh membasuh. Sudah gitu ditambah wadah. Wadah itu memang barang spesial. Yang namanya jok tidak perlu dicuci. Tapi kalau gelas yang tetap harus dicuci, karena kaitannya dengan kesehatan. Makanya Imam Malik tetap ngotot bahwa anjing itu tidak najis sama sekali, tegasnya. Soal dibasuh 7 kali. Memang Nabi menyuruh membasuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi itu menjadi vonis najis. Karena secara logika ijtihad istilahnya Nabi itu wadah dan menjilat, apalagi kalau kalian menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan hanya sekadar memegang dengan efek menjilat itu bedanya jauh. Makanya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Lanjut Gus Baha. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpandangan bukan hanya menjilat, memegang saja najis. Ditambah lagi adanya hadis Nabi SAW mengenai malaikat tidak akan masuk ke rumah kalian yang ada anjing. Akhirnya orang yang di rumahnya ada anjing dianggap tidak barokah. Kata Gus Baha, ulama menafsiri yang dimaksud malaikat di hadis Nabi SAW itu adalah malaikat rahmat. Sementara kalau malaikat azab, malaikat maut bisa masuk lancar. Ulama Sufi protes. Tidak ada orang yang tidak mendapat rahmat ada anjingnya atau tidak ada anjingnya. Apakah jika ada anjingnya lantas tidak ada rahmat Allah? Ya tetap ada kan jawabannya. Nyatanya orang yang punya anjing tetap bisa makan. Berarti mendapat rahmat. Ucap Gus Baha. Akhirnya, kata dia, ulama-ulama Sufi menafsiri hadis Nabi SAW itu bahasa kinayah. Jadi Nabi SAW bersabda seperti itu kinayah. Malaikat itu tidak masuk hati di mana hati itu ada mental pemabuk dan ingin barangnya orang lain. Ulama Sufi menafsiri yang dimaksud anjing di situ adalah tamak. Orang Islam hatinya tidak akan ditempati malaikat jika hatinya punya mental tamak. Lanjut Gus Baha. Terima kasih telah menonton kajian tersebut sampai akhir. Semoga kajian tersebut menambah pengetahuan untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan cara klik tombol like, subscribe, komen dan share video ini bila video ini bermanfaat.
Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.